Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Siti Tekyama Fatsa dari Bisa AI, internship bagian content creator and technical writer, dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi PLN jurusan IT. Langsung saja saya buka webinar kali ini. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah webinar mengenai create a positive narration as a content creator. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu content creator, seperti apa definisinya, dan apa saja sih yang kita sering lihat itu termasuk content creator atau bukan. Nah, content creator adalah seseorang yang mengirimkan konten tertulis atau multimedia seperti audio atau video, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia online maupun offline. Selain itu, dalam arti luas, seperti seorang YouTuber, seorang influencer dari Instagram, dan seorang penulis, seperti saya adalah content creator. Sementara bagi seseorang jurnalis atau blogger, membuat konten itu kebutuhan profesional atau untuk kepentingan. Konten kreator itu memiliki niat yang lebih sempit untuk melibatkan dan memujuk sebuah audiens mereka. Nah, bagaimana sih kita bisa mengubah narasi konten kreator itu menjadi lebih baik? Nah, yang pertama kita harus membaca nih pikiran yang baik. Dengan adanya pikiran yang baik, kita bisa melakukan hal-hal seperti mengikuti tren, kemudian melakukan riset, terus melakukan riset dari kata kunci. Setelah kita mendapatkan nih pikiran yang baik, maka kita juga harus melatih nih kuasa tata bahasanya. Seperti pelajari tanda baca, kemudian variasikan kata sifat dan kata kerja, kemudian gunakan kalimat aktif dan terstruktur dengan baik. Dan yang terakhir, bagaimana kita mampu belajar untuk storytelling. Nah, bagaimana sih kita ingin menjadi seorang pembaca yang baik? Nah, dengan membaca pikiran ini, kita bisa merujuk pada kemampuan yang mereka miliki untuk meneliti. Bisa meneliti, kemudian menganalisis topik, dan menghasilkan ide yang berhubungan dengan audiens. Kemudian setelah itu kita bisa publikasikan hasil pemikiran kita tadi. Setelah dipublikasikan, ide tersebut diterbitkan karena membuat Anda benar adalah kesalahan amatir yang perlu Anda singkirkan. Nah, setiap karya yang Anda buat harus memiliki tujuan yang jelas, bukan hanya kayak kita untuk menjual atau mendorong tampilan halaman, tetapi untuk memenuhi kebutuhan audiens atau pendengar kita. Selain itu, mengembangkan keterampilan membaca pikiran bukanlah sebuah sihir. Itu hanyalah kebutuhan pendekatan yang tepat. Adapun beberapa tiga nih cara yang harus kita mulai baca nih pikiran dari audiens atau pendengar kita. Nah, yang pertama, kita harus tahu nih ikuti trennya. Nah, ikuti tren itu seperti apa sih? Nah, kalau kita semua mengetahui itu tentang tren, yaitu sebagai jalan dengan hambatan yang paling sedikit. Kekuatan tersembunyi yang dapat membantu Anda terhubung dengan orang-orang dalam skala besar tanpa harus memperjuangkan perhatian mereka. Selain itu, dengan tujuan ini kita bisa membuat konten kita dikonsumsi atau disukai oleh banyak masyarakat karena konten yang kita buat lebih menarik. Terus yang kedua, kita bisa melakukan riset-riset nih pada forum yang disediakan. Misalnya kita dapat marketing atau biasa disebut pemasaran, yaitu bahwa kita bisa memasarkan penawaran, ya seperti di mana ada target audience berkumpul. Yang kedua, kita juga bisa nih melakukan ide yang sederhana. Misalnya, kita ingin menjual sepatu, pergilah ke tempat yang dikunjungi oleh para pecinta sepatu. Misalnya ada acara fashion ataupun acara fashion lainnya, sejenisnya. Selain itu, kalau misalnya di dunia offline, kita juga bisa melakukan pendekatan, yaitu seperti spray and pray. Seperti dengan membeli papan reklam yang dapat dilihat semua orang, baik itu dari audiens kita maupun lainnya. Selain itu,
di dunia online, kan tadi di dunia offline. Nah, kalau di dunia online itu hal ini lebih mudah lagi karena ada sebuah situs atau komunitas yang bisa kita lihat perbedaannya, yaitu disebut dengan Reddit atau Quora. Quora. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan nih riset kata kunci. Apa sih riset kata kunci? Nah, riset kata kunci itu adalah berbasis data yang memenuhkan jenis query yang dicari orang mesin, seperti Amazon dan YouTube. Terus yang kedua, sama seperti Quora tadi, hal ini untuk memahami masalah yang lebih dalam lagi. Query ini mewakili peluang untuk melihat informasi yang dicari orang. Terus yang ketiga, adanya pakar SEO akan memberitahu bahwa tujuan Anda adalah menemukan banyak ide, memiliki volume yang tinggi, kemudian kita bisa melakukan kesulitan serendah mungkin. Dengan hal itu, bukanlah fokus kita secara eksklusif, tetapi pencarian kita yang sebenarnya ada pada niatnya. Nah, setelah itu kita juga harus nih mengetahui apa sih kuasai tata bahasa itu. Nah, yang pertama, tata bahasa itu sangat penting untuk kesukaan freelance konten kita. Misalnya membedakan blogger amatir dari pengrajin, kemudian hanya ada beberapa aspek kunci tata bahasa yang perlu Anda pahami. Terus yang ketiga, ada pun catatan tentang ide bahasa terpenting harus kita tingkatkan lagi. Selanjutnya, kita juga harus tahu nih bagaimana mampu kita untuk mempelajari tanda baca kita. Misalnya, tanda baca adalah salah satu elemen yang harus paling penting kita abaikan karena fakta sederhananya sangat jelas. Nah, misalnya kita tidak akan berpikir kita mempelajari tanda titik ataupun titik koma. Kita juga sudah cukup tua untuk mengetahuinya. Selain itu, kita dapat melihat tanda baca kita sebagai alat untuk mengatur ide-ide kita dan memberinya struktur ritme dan makna. Terus jangan lupa nih kita menggunakan kata-kata ini. Kita misalnya menggunakan koma. Nah, ada beberapa hal yang kita gunakan dalam koma, yaitu yang pertama, kita buat daftar ide, kemudian kita buat lagi klarifikasinya kecil, kemudian kita buat pengantarnya, dan yang terakhir yaitu kita memiliki dua klausa independen yang disatukan oleh konjungsi seperti seperti dan atau. Nah, kata dan atau ini disebut sebagai konjungsi untuk klausa independen tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan titik koma. Nah, misalnya nih, kita memiliki dua klausa yang terkait, kemudian kita juga bisa memperkuat atau melakukan klarifikasi terhadap ide tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga bisa nih menggunakan tanda titik ketika yang pertama ingin memisahkan dua klausa independen sekaligus, dan yang kedua kita memberikan efek dramatis pada sebuah ide seperti yang dilakukan pada paragraf sebelumnya tadi. Dan yang selanjutnya, kita juga nih harus pahami variasikan kata sifat dan kata kerja. Nah, yang pertama adalah yang baik untuk memperluas bahasa kita dengan banyak membaca, terutama non-fiksi dari penulis yang terkenal, atau dengan karya-karyanya yang berkualitas. Nah, hal itu juga bisa kita lakukan nih untuk kita memvariasikan antara kata kerja dan kata sifat. Nah, yang kedua, penulis tuh seperti Steve Pinker. Nah, Nicholas Nassim, kemudian Taleb dan Malcolm Gladwell. Kemudian akan kita perkenalkan nih bahasa-bahasa yang menghibur sekaligus ekstensif, seperti membantu kita mendapatkan metode ekspresi baru. Nah, kita bisa lihat nih, oh gini nih dari Nicholas cara penulisannya. Nah, kita bisa menggabungkan tadi dari kata sifat dan kata kerja. Nah, bahasa-bahasa itu perlu kita perlahan mulai berubah. Misalnya, dengan kata sangat penting bisa kita ubah menjadi essential. Kemudian kita ubah kunci jadi kritis. Kemudian baik akan menjadi luar biasa atau layak. Selain itu, cinta akan menjadi menghargai. Kemudian memuja atau menikmati. Nah, lebih luas lagi nih variasi kata-katanya. Nah, selanjutnya
Kita juga harus menggunakan kalimat aktif dan struktur yang baik. Nah, suara aktif misalnya ini untuk yang dapat kita kembangkan, yang kita gunakan untuk mengembangkan konten kita. Misalnya, salah satu yang menyampaikan otoritas dan kejernihan pikiran kita. Misalnya, karena itu, saya sarankan kita selalu menggunakan suara-suara yang aktif. Selain itu, suka memikirkan suara aktif. Nah, seolah-olah kita sedang berdiri di teater nih. Kita melihat di banyak orang. Kita bisa berpikir berwibawa, kemudian cerdas, dan berpengalaman. Selanjutnya, suara pasif. Kan tadi kita hanya memakai suara aktif. Nah, suara pasif kita juga ini harus terlihat seperti kita mengorbankan sebuah objek, itu terlihat abstrak dan tidak berdaya lemah ataupun sedih. Nah, yang terakhir nih, kita juga harus paham nih, kita mempelajari storytelling. Sepertinya ada beberapa mitos di kalangan content writer bahwa cerita hanya bisa digunakan dalam cerita fiksi. Kita bisa menolak cerita. Penulis konten sering membuat konten secara faktual. Mereka mengatakan bagaimana sih keadaannya, kemudian bagaimana sih kita dapat melakukan sesuatu, ataupun kita bisa melakukan sesuatu yang penting. Semua konten mereka bisa kita gunakan membagikan tips dan saran dan tidak memiliki cerita. Selain itu, kita juga bisa nih, kurangnya cerita kita membuat konten kita kan jadi bosan, kayak kita nggak suka jadinya. Nah, hal seperti itu kita bisa lakukan. Misalnya, senang rasanya ingin membagi ilmu, tapi ilmu saja tidak cukup. Jika demikian, tidak perlu dalam film fiksi. Semua yang kita lihat hanyalah laporan investigasi, kemudian cerita jurnalistik, dan dokumenter. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa gunakan fitur raise hand yang ada di platform tampil ini, atau bisa menggunakan fitur yang ada di fitur voice note atau suara, atau bisa juga menggunakan kolom chat yang telah disediakan di platform tampil ini. Kepada teman-teman, dipersilakan bagi ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi saya bilang bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di platform tampil, dan bisa juga menggunakan fitur kolom komentar yang telah disediakan di fitur kolom chat. Bisa juga menggunakan fitur voice menggunakan suara yang ada di fitur tampil juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu sampai pukul 19.40. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Andi Yusufian. Nah, pertanyaannya, malam Kak, nah izin nanya, kenapa sih kita harus menjadi pembaca pikiran yang baik? Nah, kenapa sih kita harus memiliki, sebelum kita harus membaca tentang pikiran yang baik, kita dulu juga harus pahami diri kita, bagaimana sih pikiran yang baik. Nah, dari pikiran-pikiran yang baik, kita bisa melakukan atau kita bisa melakukan studi kasus mengenai hal-hal yang kita baca baik, hal itu dapat mengandung positive thinking di pemikiran kita. Misalnya kita sering membaca buku tentang hal-hal yang bermanfaat, otomatis narasi kemudian pikiran kita juga akan semakin mengembang. Nah, beda lagi kalau misalnya kita membaca pikiran yang kurang baik, otomatis pengetahuan kita atau ilmu kita juga semakin menurun gitu. Mungkin itu untuk Andi Yusuf. Apakah bisa diterima atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Andi Yusuf. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, bagi teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fitur komentar yang ada di platform tampil, dan jika ingin bisa juga menggunakan fitur raise hand yang ada di sebelah kanan fitur tampil ini. Terus juga bisa menggunakan fitur voice yang ada di fitur tampil ini. Saya tunggu sampai pukul 19.40 jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman, sekarang udah pukul 19.40, apakah ada yang ingin ditanyakan?
sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, saya tutup Meet hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah join.